Sahabat Mami Vanda semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, banyak rezekinya ya. Bagi teman-teman Mami Vanda yang Pisces, ayo kita berkumpul yuk, kita bacakan readingan hari ini. Untuk kalian para Pisces yang saat ini mungkin saja sedang mengalami kebingungan ketika kalian harus mengambil keputusan antara si A atau si B, atau pekerjaan A atau pekerjaan B yang sedang berada di depan kalian dan kalian harus memilih ya. Hari ini video Mami Vanda akan bertemakan mengenai pilihan-pilihan tersebut sehingga kalian bisa lebih dapat memilih antara A atau yang B ya. Kita akan mulai dari pembacaan mengenai asmara kalian, yang A atau yang B gitu ya. Mungkin kalian saat ini sedang menghadapi dua pilihan yang rasanya kok dua-duanya oke, atau kok yang satu kurang oke, tapi kok sebenarnya saya kayaknya cinta, seperti itu ya. Di sini Mami Vanda akan bukakan kartunya, akan kita lihat bersama-sama apa yang akan terjadi ke depannya kalau kamu memilih si A atau kamu memilih si B ya. Sebelumnya kita akan sambungkan dulu energinya antara kartu ini, antara deck ini dengan Mami Vanda dan dengan teman-teman sekalian yang berzodiak Pisces. Semoga apa yang kita baca hari ini, apa yang kita dapat hari ini dapat membantu kalian semua ya. Baik, kita mulai saja. Ini adalah pilihan kalian atas si A. Kalian tadi memilih siapa? Sebutkan sebuah nama. Dan si B. Ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Page of Cup. Ya. Ada Seven of Pentacles, ada Nine of Wands ya, dan di sini ada Nine of Pentacles, ada The Moon ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memilih si A, kondisi kalian saat ini, kalian berhubungan dengan keduanya dengan sangat baik gitu ya. Kalian sangat baik dengan keduanya, kalian tidak cenderung ke salah satunya, malahan terkesan sekarang kalian kayak ada di tempat yang kok kalian mau dua-duanya gitu ya. Di sini kelihatan kok kalian mau dua-duanya, kamu ceria di sana, ceria di sini, dua-duanya kamu mau gitu ya. Tapi kamu memang harus memutuskan apakah yang A, apakah yang B. Di keduanya kalian merasa nyaman, kalian juga bisa menjadi diri kalian sendiri apa adanya gitu ya. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri apa adanya, baik di depan si A maupun di depan si B. Jadi keduanya ini kalian cukup oke sebenarnya. Maka dari itu kalian mungkin mengalami kebingungan ya. Nah, sementara itu kalau kamu memilih si A, ini gimana sih? Sebenarnya pengorbanan kamu kepada si A ini sudah cukup banyak. Teman-teman, kamu sudah mengorbankan mungkin materi, kamu sudah mengorbankan waktu kamu untuk si A. Kamu sebenarnya cukup punya usaha banyak lah untuk si A, untuk mendapatkan hati si A, seperti itu ya. Tetapi di sini kelihatannya usaha kamu itu kamu udah mulai tarik ya, dalam hal kalian udah mulai kayak ini si A ini aku kasih perhatian terus, si A nangkep nggak sih kayak gitu, si A ini berasa nggak sih gitu ya. Jadi kalian juga udah hampir berada di titik yang aku mau tahu dulu nih apa yang selama ini aku lakukan ngefek nggak sih untuk meraih perhatiannya si A atau membuat si A tergila-gila gitu ya. Nah ini kalau kamu memilih si A dan
Saat ini kondisinya seperti itu. Di sini juga ada Nine of Wands, di mana Nine of Wands ini kamu ngejagain si A banget gitu loh. Kamu ngejagain si A banget, tapi ya itu tadi kali kamu sudah merasa mungkin sudah saatnya aku nih pengen lihat yang lain gitu ya. Karena si A ini kayaknya tipe yang orangnya harus dan haus butuh perhatian seperti itu. Dia juga mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Kalau dia mendapatkan perhatian dari orang lain, tentunya berarti dia adalah sosok yang sangat mempesona gitu. Jadi kamu punya feeling, kamu capek jagain dia gitu loh. Kamu udah mau kamu perlu tahu gitu ya, apakah dia memiliki feedback yang sama ke kamu gitu. Makanya kamu butuh untuk menentukan, aku akan go with A terus gitu ya, setelah perhatian yang kamu berikan gitu ya. Apakah kamu harus ngomong yang serius gitu tentang maksudnya kamu ke si A. Ini yang membuat kamu bertanya-tanya, karena si A ini juga orangnya agak mungkin kayak sedikit agak ndablek gitu ya, dalam artian dia tuh entah dia pengennya menerima perhatian terus apa nggak terasa, atau ternyata banyak yang memberikan perhatian ke dia gitu loh, jadi dia nggak terlalu berasa. Nah ini memang perlu dari sisi kamunya untuk mendeklar, untuk ngasih tahu dia, dan ini yang membuat kamu bingung tentunya ya. Ini kalau kamu memilih si A. Tetapi kalau misalnya nanti kalian memilih si A dan si A setuju pun, memang dia adalah tipe yang kalian tuh mesti nunjukin cinta terus gitu ya. Ya tentunya semua orang juga kalau kita berhubungan kayak gitu ya. Tetapi memang dia termasuk orang yang adorable gitu, orang yang sangat disukai banyak orang. Jadi ada dari sisi kamu yang akan kamu merasa cemburu terus gitu kalau nanti kamu bersama dengan dia gitu ya. Nah, gimana kalau kamu memilih si B gitu? Di sini di si B kalau kamu memilih dia, di sini ada Nine of Pentacles ya. Dari sisi perasaan kamu ada lebih merasa nyaman di sini. Kamu merasa lebih apa ya? Kamu merasa lebih bisa melepas dia, kamu merasa lebih bisa legowo gitu ya, karena tipenya si B beda nih sama si A. Dia bukan tipe yang harus kamu jagain terus perasaannya, nggak seperti itu. Malahan kalau dari sisi rasa, kamu bisa lebih terbuka sama dia, bisa lebih ngomongin apa adanya gitu. Jadi secara feeling ya, kamu tuh feelingnya lebih keangkat gitu ya. Gimana sih ya teman-teman kalau misalnya orang ya, kamu punya pacar, kekasih gitu ya, kalau kamu itu selalu mengangkat-ngangkat dia, tapi kalau yang satu sisi lagi kamu tuh berasa selevel sama dia, bahkan kamu bisa berkembang jauh lebih besar lagi gitu ya kalau kamu memilih si B gitu. Kalau yang si A itu nggak seperti itu teman-teman, lebih ke kamu tuh kayak ngejagain dia gitu. Itu kalau dari si A. Kalau dari si B, kamu bisa jadinya mandiri, mengembangkan karakter kamu sendiri gitu. Kamu bisa melakukan apa aja. Kamu tuh rasanya lebih legowo jika kamu memilih si B, dan rasanya juga secara materi gitu ya, kedepannya juga dapat jauh lebih baik. Tetapi di sini kan ada The Moon ya. The Moon ini melambangkan adanya masa lalu dari si B. Masa lalu dari si B mungkin yang masih belum selesai, yang kayaknya ini mengganggu hubungan kamu berdua kalau kamu sama si B gitu ya. Jadi plus minus dengan si A tadi ya. Kalau misalnya si A tadi yang dia yang mesti kamu angkat-angkat seperti itu. Nah, kalau si B sendiri kelemahannya adalah dia punya masalah sendiri. Dia mungkin punya inner child yang belum selesai, atau dia punya trauma masa lalu yang belum beres gitu ya, sehingga ketika kamu sama dia, masalah ini kadang-kadang muncul ke dalam hubungan kalian berdua dan cukup mengganggu kalau kalian lagi nggak dalam kondisi yang prima gitu ya, males kan ngadepinnya ya teman-teman. Atau dia juga punya sifat-sifat yang nggak bagus gitu ya, sifat-sifat yang traumatik kayak gitu ya, itu dimiliki oleh si B ya. Ini yang harus kamu
selesaikan sama dia gitu ya, kalau kamu memang mau sama dia gitu ya. Misalnya masa lalu dia yang buruk, atau dulu dia mungkin punya pasangan sah sebelumnya sehingga sekarang kamu harus sedikit ada duri dalam daging ya ketika berhubungan dengan dia, karena kan biar gimana pun pernah menjalin hubungan resmi dengan yang lain itu kadang akan kebawa-bawa dengan keluarga lamanya gitu ya, apalagi kalau misalnya mungkin saja sudah punya anak gitu ya, jadi nggak bisa bebas banget gitu ya. Tetapi di sini secara materi, secara feeling kamu lebih oke, cuman ya ada masalah-masalah itu yang kamu hadapi, yang mungkin harus kamu maklumi ya, antara si A dan si B. Oke? Tapi di sini solusinya ada King of Cup, ada King of Cup, ada solusi King of Cup. Kalau kamu yang melihat video Mami Vanda ini adalah perempuan, wanita gitu ya, solusinya adalah King of Cup. Solusi ada di sosok King of Cup. King of Cup adalah sosok yang laki-laki yang penuh dengan karisma ya, penuh dengan janji yang dia pasti akan selalu tepati. Dia pinter ngomong juga, ngomong ya. Jadi dia sangat bisa untuk selalu bukan mendiamkan ya, selalu melembutkan kembali hati kamu, selalu menenangkan kamu ya. Sosok ini adalah sosok yang gak main-main kalau bicara. Dia juga orang yang ramah, gak hanya sama kamu tapi juga sama yang lain ya. Apakah sosok ini ada di pilihan A atau di pilihan B tadi ya teman-teman yang cewek nih yang ngelihat video ini, karena dia adalah sosok yang mungkin akan membawa solusi bagi pilihan kamu ini ya teman-teman. Tetapi kalau kalian yang melihat video Mami Vanda ini adalah pria yang mengharapkan ini adalah bacaannya untuk pilihan wanita gitu ya, dan di sini keluar King of Cup ya, mungkin aja solusinya adalah kamu juga ikut minta tolong kepada sosok yang mungkin lebih kamu anggap senior, yang bisa ngomong, yang bisa memberikan masukan kepada kamu. Kamu tanyakan siapa yang kamu akan pilih, si A atau si B, atau kamu sendiri. Kamu adalah sosok si King of Cup sendiri ya, sebagai laki-laki kamu yang akan menjadi seorang yang caranya adalah kamu ngomong lebih dalam kepada si A dan kepada si B. Sampaikan saja maksud kamu bahwa kamu serius, mungkin kedua-duanya gitu ya, tanpa kamu harus menjanjikan bahwa ada hubungan yang lebih serius mungkin ya, tapi kamu bilang kalau misalnya kamu ini mungkin aja kalau misalnya kita mau pacaran gimana kayak gitu ya. Jadi kamu bisa menilai atau kamu menanyakan secara implisit gitu ya, gimana kalau hubungannya lebih jauh lagi. Kalian tanyakan kepada si A dan si B dan lihatlah apa yang akan mereka berikan gitu ya, feedback apa yang akan mereka berikan gitu. Karena di sini ada sosok King of Cup. Ini kamu, kalau misalnya kamunya yang menjadi King of Cup, kamu yang harus bisa mengambil keputusan itu, yang harus bisa ngomong, dan kamu akhirnya bisa menentukan yang mana gitu ya. Tetapi kalau di sini Mami Vanda melihat ya teman-teman ya, dua-duanya ini ada plus minusnya yang harus kalian pilih. Dua-duanya ada plus minusnya. Di sini walaupun kalian merasa lebih legowo, kalian merasa lebih baik feelingnya, tapi memang ada masa lalu yang mungkin kalian hadapi. It's okay, karena masalah selalu ada di dalam kehidupan kita kan ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini juga plusnya adalah mungkin dia nggak punya masalah sebelumnya, tapi karena sifat-sifat yang ada yang kalian harus maklumi, ini juga bisa kalian bicarakan. Itu adalah mengenai asmara atau pilihan asmara untuk kalian para Pisces. Gimana sih jodohnya gitu ya? Jodohnya yang mana sebenarnya? Mungkin Mami Vanda akan coba ngambilin kalian kartu ciri-cirinya seperti apa. Mungkin akan membantu kalian dalam kalian memilih keputusan, dalam kalian mengambil keputusan yang mana yang akan kalian pilih ya. Di sini ada yang berzodiak Scorpio, Virgo gitu ya, Taurus,
Ini semua zodiak yang keluar. Mereka yang berzodiak Virgo, Scorpio, Taurus, ini yang bisa mungkin saja menjadi jodoh kamu. Dia tidak menggunakan kacamata, ya. Keluar bintang lagi, zodiak lagi, bisa saja dia Aries, bisa saja dia orang-orang yang memiliki nama dari huruf depan H atau S, atau dia memiliki nama kedua H atau S, ya teman-teman ya. Dia adalah night person, dia suka bangunnya, tidurnya malam gitu ya. Jadi kalau di malam hari malahan lebih seger lagi, ya teman-teman. Dia adalah seseorang yang menyukai sayur-sayuran, ya. Karena sebagian orang juga sukanya cuma daging doang, tapi di sini dia mau nih makan sayuran. Kita lihat dulu, lalu dia adalah zodiak Sagittarius juga. Ini hampir semua keluar zodiak ya. Dia juga ada namanya berinisial D atau W gitu ya. D atau W. Huruf kedua atau huruf pertamanya mengandung D atau W, mengandung huruf I atau R atau Q, ya bisa huruf kedua, huruf kata keduanya, nama kedua atau ketiga gitu ya. Misalnya ada dia berasal dari Pulau Sumatera, tinggal di Sumatera, atau berasal dari Sumatera ya, atau keturunan orang Sumatera bisa, dan juga dia jadi zodiak Pisces sendiri, kalian sama-sama Pisces ya. Dan dia mungkin merokok ya teman-teman, merokok atau vape, yaitu ciri-ciri yang mungkin ada pada jodoh kalian teman-teman. Mami Vanda coba tarik lagi beberapa kartu ya. Di sini kita lihat dia adalah seseorang yang bisa membuat kamu tertawa, ya. Tadi pilihan A atau pilihan B, kalian sering banget bersama-sama tertawa dengan dia, gitu. Juga kamu dan dia sering mendapatkan momen healing ya. Kalian bisa saling cerita panjang, terus kalian rasanya plong, atau kalian sering melakukan perjalanan kemana yang jauh sehingga kalian punya feeling, kayaknya hari ini aku healing ya, dari kerjaan mungkin, dari rasa stres. Pokoknya momen sama dia itu selalu membuat pikiran kalian merasa kayak terobati dari kepenatan hidup ya. Dan juga di sini ada kartu yang kalian tuh kalau sama dia rasanya nggak mikir apa-apa, cuman bawaannya happy terus, dan kalian tuh ada momen banget sama dia, banyak menciptakan momen-momen yang kamu nggak bisa lupa, seperti itu. Itu mungkin dari sisi asmara kalian para Pisces, antara pilihan A atau pilihan B. Kita lanjut untuk keuangan kalian Pisces atau karir. Bagi kalian yang rasanya cuma pingin lihat asmara saja, kalian boleh skip sampai sini. Tetapi kalau kalian punya feel bahwa di hubungan kalian karir juga ada nih pilihan-pilihan yang membuat kalian bingung, silakan kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut untuk cerita mengenai karir ya. Mungkin saja kalian para Pisces sekarang lagi mengalami karir yang kayaknya ada pilihan sama kamu. Kamu baru dapat kerjaan mungkin gitu ya, yang bikin kamu bingung kamu mau ambil apa enggak. Atau ada tawaran bisnis, kamu bingung kamu ambil atau enggak. Atau ada fokus kalian yang terpecah antara A atau B, dan kalian harus putusin kalian mau fokus dulu ke proyek yang A atau proyek yang B. Kita akan lihat bersama-sama ya. Kita mulai saja. Ini adalah pilihan pertama teman-teman Pisces, dan ini adalah pilihan yang kedua ya. Oke, kita langsung saja mulai. Saat ini kamu merasa bahwa kamu mencuri sesuatu ya teman-teman ya. Mungkin di sini maksudnya adalah bisa saja ide, waktu gitu ya, yang kalian merasa nggak nyaman ya. Karena misalnya nih kerjaan kamu
kerjaan kamu itu resminya kamu bekerja di kantor A, tetapi kamu lagi punya proyek di tempat B yang kayaknya kamu nggak bisa lepas gitu ya. Di sini kamu merasa feelingnya tuh nggak terlalu bagus karena kok aku ngerasa kayak aku tuh pusing banget ya harus membagi waktu, sedangkan sebenarnya saya masih terima gaji di sana gitu ya, ceritanya kayak gitu. Itu bisa saja terjadi. Jadi kamu lagi merasa feelingnya tuh nggak enakan. Ini yang terbaca dari kartu Seven of Swords. Kamu merasa nggak enak kalau kamu mengerjakan dua-duanya, dan maka dari itu di sini kamu harus memutuskan apakah kamu akan go with A atau go with B, atau dua-duanya tapi kamu mau fokus yang mana, fokus A atau fokus B gitu ya. Karena ketika kamu dua-duanya mau fokus, nantinya berantakan gitu ya. Nah ini kita baca ya, kalau kamu fokusnya di A, ini kalau kamu fokus di B atas pekerjaan kamu yang A. Kalau kamu fokus di A, di sini ada Queen of Cup dan ada Four of Cup. Four of Cup dan Queen of Cup. Di sini akan ada banyak drama di dalam pekerjaan kamu yang A ya. Akan banyak drama, kamu akan banyak menemui masalah-masalah yang mungkin nggak berat, tapi lebih kebawa ke emosional kamu. Kamu harus hadapin banyak orang-orang yang terlibat di situ dari sisi komunikasi gitu ya. Dan ini cukup ngedrain kamu ya, ngedrain energi kamu di sini. Di sini terlihat dari Queen of Cup, walaupun kayaknya kamu itu mau kerjaan ini, tapi dalam hati yang terdalam kamu agak terpaksa juga nih melakukan hal ini gitu ya. Walaupun kamu sudah lihat hasilnya seperti apa, kamu kayaknya juga bisa ngitung hasilnya seperti apa, dan mungkin hasilnya cukup baik jika kalian kerjain. Tetapi di sini hatinya kalian itu kerasa ya, Mami Vanda kerasa bahwa kamu kurang merasa tertarik ya. Kamu kurang merasa suka nih teman-teman nih, bener apa enggak? Kamu kurang merasa suka di sini. Maka dari itu ketika kamu melakukannya, mungkin ya kamu akan merasa I'm not in this gitu ya. Kamu ngerasa nggak cocok ada di sini. Ini kalau pilihan yang pertama. Tapi kamu as a worker gitu ya, kamu mau coba jalanin dulu walaupun saat ini kamu belum tertarik ya teman-teman. Nah untuk yang pilihan kedua ini ada The Hermit dan ada Six of Cup. Nah, di sini adalah cerita bahwa kalau kamu memilih pekerjaan yang B ya, pekerjaan yang B ini akan membawa kamu mungkin akan banyak ngerjain hal-hal ini sendirian gitu ya, karena ini adalah mungkin saja bukan pekerjaan tim, atau ya pekerjaan ini akan membuat kamu yang ngerjain semuanya. Misalnya tetap dalam tim, kamu harus tetap kerjain semuanya. Di sini juga terlihat ya bahwa Six of Cup ini adalah berbagi juga teman-teman ya. Kamu sharing, kamu harus ngajakin orang gitu ya untuk bareng-bareng gitu ya. Kamu banyak menyemangati orang. Ini tergambar dari Six of Cup. Artinya kalau kamu memilih pekerjaan yang B, selain kamu banyak kerjain sendiri gitu ya, tetapi selain itu kamu juga sebagai pionir sepertinya untuk ngajak-ngajakin orang, ayo dong gitu ya, untuk ngerjain hal ini. Tentunya kan kalau kerjaan itu nggak sendirian juga. Nah di sini kamu yang akan banyak ngajakin orang nih gitu. Nah tetapi kalau Mami Vanda lihat, Mami Vanda rasain ya energinya di kerjaan yang B ini, walaupun kamu ngerjain sendirian, walaupun kamu banyak untuk mikir sendiri gitu ya atas kerjaan ini, kamu tuh rasanya feelingnya lebih happy gitu loh, karena kamu lebih dapet sama passionnya kalau yang di kerjaan yang B gitu. Nah apakah yang Mami Vanda ini ngomong bener ya teman-teman? Nanti kalian bisa consider, bisa pertimbangkan ya, karena di sini kamu kayaknya lebih passion gitu ya, walaupun nggak banyak yang bisa bantuin kamu di sini. Mami Vanda lihat ya. Nah solusinya seperti apa? Solusinya ada The Fool nih. The Fool adalah orang yang
jenius tingkat tinggi. Orang-orang mungkin akan melihat apa yang kamu kerjain sekarang ini nggak ada manfaatnya, kelihatan tidak ada manfaatnya, tetapi kamu yakin kalau misalnya kamu kerjain, kamu bisa. Nah, Mami Vanda nggak tahu apakah pekerjaan itu adalah bunyi dari pekerjaan A atau pekerjaan yang B. Tapi di sini solusinya adalah kalau kerjaan ini merupakan hal baru bagi kamu dan rasanya kamu itu tidak didukung oleh siapa-siapa, ya, kamu punya aja intuisi kamu ikutin intuisi kamu, karena kerjaan ini akan membawa kamu ke arah kesuksesan. Karena sosok The Fool ini bukan sosok yang biasa-biasa saja. Memang sih kalau misalnya orang lihat akan menganggap The Fool is the fool, ya, orang yang kayaknya lu baru anak kemarin sore ngerjain hal kayak ginian gitu ya, gaya-gaya aja, apakah bisa apa enggak gitu kan. Itu adalah penilaian orang lain, padahal dalam hati kamu sendiri dan kamu juga punya intuisi sendiri, kamu sudah memperhitungkan bahwa apa yang akan kamu ambil itu benar adanya, ya. Jadi di sini Mami Vanda harap teman-teman bisa memilih antara antara pekerjaan A atau pekerjaan B. Di sini sudah terlihat apa yang akan keluar feel-nya di kamu, gitu ya teman-teman ya. Kita akan ambil kartu intuitifnya, oracle card-nya, semoga bisa ngasih kamu motivasi dan semangat gitu untuk milih ya teman-teman ya. Ini ada disiplin, ada love, sama ada loneliness. Nah, ini pas banget dengan kartu The Hermit ya. Jadi kalau dari kartu intuitifnya di sini keluar disiplin, ada love, ada loneliness ya. Jadi di sini ingin mengatakan bahwa kalau kamu ingin memilih pekerjaan atau memilih karir ya yang nantinya akan membuat kalian sukses, kalian harus lakukan apapun pilihannya itu. Seandainya kamu tetap memilih A atau kalian tetap memilih B, sama saja karena tidak ada sesuatu pilihan yang salah. Jadi kalau misalnya nanti ada pembelajaran ya kita ambil aja pembelajarannya. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan kalau kerjaan itu adalah gimana kita bisa cinta sama kerjaan kita disiplin, dan apapun itu kita tahu bahwa kita nggak pernah sendirian ya. Tuhan pasti akan menolong, semesta juga pasti akan menolong kita ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu pembacaan buat kalian para Pisces. Semoga bacaan ini berguna buat kalian semua para Pisces dalam mengambil keputusan baik di asmara maupun di karir kamu ya. Terima kasih semuanya sudah lihat videonya Mami Vanda. Sampai ketemu lagi di video Mami Vanda berikutnya. I love you. Bye-bye.